Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wassayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, banyak-banyaklah kita memuji Allah Azza wa Jalla. Malam ini masih kita diberikan kesempatan untuk belajar di rumah dari rumah-rumah Allah. Kumpul di majelis ilmu, membaca Al-Quran, membaca hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diturunkan oleh Allah ketenangan, didoakan oleh malaikat. Kita dipuji, disebut-sebut baik oleh Allah di hadapan para malaikat. Kasih sayang Allah yang akan meliputi kita. Maka oleh karena itu para jamaah, ilmu ini adalah makanan hati. Ilmu ini makanan jiwa. Ita lamun yak temangan, ini kita mate. Mate wah. Betul loh kak ngetungkat mesti no. Lamun waktu sakit no wah 4 jelo 5 jelo ya narak angan nemangan bajaga be. Siap-siap wah. Nak bau utama wah nukan dek. Ai ya nak bau, subhanallah. Maka demikian juga jiwa kita ini sebagaimana disebut oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Raudhatul Uqala jilid pertama halaman 18. Apa kata beliau? Fakama annal ajsada tamudu inda faqdit ta'ami wasyarab. Jasad manusia mati kalau kehilangan makanan dan minuman. Fakadzalikal uqul, demikian akal manusia. Idza faqadat qutuha minal hikmati matat. Kalau ilmu itu hilang, kalau makanannya itu hilang berupa ilmu, maka dia juga akan mati. Bagaimana tanda matinya hati? Tidak mempan nasihat. Tidak mempan apa? Tidak mempan qala Allah, enggak mempan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah jauh, masjid jauh, ketaatan susah. Nah, ini tandanya hati apa? Mati.
Maka ini yang paling berbahaya para jamaah. Nah, malam ini kita berusaha menghidupkan hati kita ya, dengan terus disirami oleh Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam hadis nomor 297 bahwasanya Allah mengancam satu perbuatan tidak dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Azza wa Jalla. Perbuatan apa itu? Ahim, memutus silaturrahim. Ya peseling sapa le semeton jarimpe gara-gara warisan. Ya sawan kecepisa gara-gara talak. Petu pegat keluarga. Nabi ancam la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ya Allah, dosa besar ini para jemaah. Betul, tidak ada kita yang selamat dari dosa. Tapi ingat, yang terbaik itu siapa? At-tawwabun, yang banyak taubat. Ya nara itu selamat dengan dosa. Angka etagen bau ngewada batur pengkura kenggete doang. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan kah? Penang ya, pejerang ya, hentikan dia. Memang manusia ini suka terjerumus dalam dosa. Enggak na ya na berdosa no nabi no kah? Nabi ta jakah tiang ke, ai ke. Nggak ada yang selamat. Salah satu dosa besar itu memutus hubungan keluarga. Nah, sekarang disambung dengan bab berikutnya, babu al-wasiyatu atau babun al-wasiyatu bil jari wad dhaifi. Iqra alina Siraj. Kasih mic-nya Siraj. Ambil mic no? Abu, mic Abu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babul wasiyyati bil jari wad dhaifi. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bisanadihi an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, ma zala yusini Jibril bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Ahsan, tabarakallah fik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Di sini dibawakan babun al-wasiyatu bil jar, wasiat untuk tetangga, wadhaib dan tamu. Hidup taniki para jamaah ya tarak atau empuk-empuk talo pin gawar no sang gitu ke ya. Kalau di hutan mungkin kita bisa sendirian, tapi kalau kita di kampung pasti ada kalau sebelumnya hubungan kekerabatan, kalau mungkin tetangga. Para ulama kita berbeda pendapat imbe kiaran tetangga nono. Ya, nanti akan datang ada riwayat lemah, maksimal tetangga itu 40 rumah dari kita. Tang dasa bali nuka. Tapi itu riwayatnya lemah. Riwayatnya apa? Lemah.
Nanti akan datang penjelasan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, tetangga yang sesungguhnya adalah ya ibadait jebak tah kancaya. Ya, pintu kita berdekatan dengan pintunya, yang di depankah, belakangkah. Nah, inilah yang dikatakan apa? Tetangga. Jelas Bu? Apa? Apa? Mah benar lah dengan tetangga aja. Mana kanya? Petangga nuka Ayo tetangga. No batur penjulun balen peno. Kirina kananna yarana tetangga. Wadhaib, Nabi mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tamu. Baik, kita ambil riwayatnya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Madimar, siapa Ibunda Aisyah? Aku kan girang teh nyerah sama dia. Abu Sayyaf. Mikas. Ahsanta. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau istri Rasul apanya kita? Ibunya kita. Inanta Madimar. Inanta. Ibu kita dalam agama. Beliau radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala yusini Jibrilu bil jar." Jibril terus-menerus mengingatkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, saking seringnya mengingatkan aku berbuat baik kepada tetangga sampai aku berpikir tetangga ini akan dapat warisan. Ya, pada tapi bangkat no. Saking seringnya Nabi diingatkan oleh malaikat Jibril, baik-baiklah terhadap siapa? Tetangga. Kiri kanan balentano tetap bagus-bagus. Nanti akan datang muslimkah apalagi kafirkah, akan datang nanti 3 macam tetangga nih. Apa ke bahasa Sasak tetangga ini? Batur balik ya. Dekat balik. Abu, sange penuang ya badin terjuluka. Oh, ya kayak penurun-urun tangka. Ya, kan ini ki bahasa Indonesia. Belagu sang yawah makaduka. Tetangga. Pada gisi kursi ndek. Kursi mesti bahasa Indonesia na bekursi mesti kita lain ke bangku ja. Taib. Jadi Jibril selalu mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada tetangga, batur deket, balenta, sampai-sampai Nabi mengira tetangga akan mendapatkan warisan. Saking dekatnya, sebagaimana nasab itu dapat warisan. Baik, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tetangga ini umum ya, muslim, kafir, kaya, miskin, dekat, jauh.
Maka hadis niki sangat tepat sekali, sesuai sekali dengan suratun Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jam wa ibnis sabil. Beribadahlah kepada Allah, jangan syirik, tauhid nomor 1. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, bir, bakti. Barulah datang setelahnya wa bidzil qurba, kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, tetangga kerabat, atau kerabat tetangga, atau tetangga jauh. Tetangga dekat artinya dekat kekeluargaan, dan tetangga jauh. Hadis sesuai, nyambung pas dengan ayat Allah Subhanahu wa taala suratun Nisa ayat 36. Dan memang inilah syariat kita. Hadis akan sesuai dengan Quran. Tidak mungkin Quran berlawanan dengan Quran, hadis berlawanan dengan Al-Quran. Selama itu riwayatnya sahih, tidak mungkin akan saling bertentangan, pasti saling membenarkan dan mendukung. Salah satunya dalam bab berbuat baik kepada tetangga. Baik para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Apa hukum yang bisa kita ambil dari riwayat ini? Apa pelajaran, apa catatan, apa fawaidnya yang bisa kita bawa pulang, bisa kita amalkan? Yang pertama, kamalus syariah, kesempurnaan syariat Islam, ajaran-ajaran Islam lengkap. Fima ja'at fihi atau fima ja'at bihi mimma fihi salahul mujtama'. Syariat Islam lengkap yang di dalamnya membawa kebaikan untuk masyarakat. Minal ihsan, apa kebaikan itu? Berbuat baik. Ilal jiran, kepada tetangga. Wa daf'idh dharari anhum, dan menjauhkan, menolak segala kemudaratan dari mereka. Ini pelajaran nomor 1 para jemaah. Islam agama lengkap, tidak berbicara masalah keyakinan saja, tidak berbicara masalah sholat saja, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasul, tapi juga berhubungan dengan masyarakat. Apa ajaran yang sempurna ini? Perintah berbuat baik kepada tetangga, jangan berbuat jahat kepada tetangga. Mana salah satu bentuk kejahatan kita kepada tetangga para jamaah? Salah satunya adalah kita ini punya sifat hasad, iri, tidak senang melihat teman kita mendapatkan kebaikan. Abangkal dadanta batur beli motor, pilihnya sakit. Sakit kah kalau menggeteja? Betalo bara neneja. Motor ya pemuan, sakit payu, dosa au. Hati-hati berjamaah. Jadi jangan berpikir ya repot pelawang batur, jilawang batur, nono doang karena lengin dia. Lebih dari itu apa? Hasad, iri. Sampai Imam Malik rahimahullahu ta'ala mewasiatkan kepada muridnya Imam Syafi'i, apa wasiat beliau?
beliau melarang muridnya Imam Syafi'i jangan tinggal di kampung katanya. No pin kota kolan ngolo no ka. Kenapa? Karena di kampung itu penyakit hasad itu merajalela. Kau. Ya tabung kita batur ta demak anu sehat. Ya tabung kita batur ta molah. Maka niki tugas orang-orang berilmu niki berat. Maka itu sebabnya para jamaah kenapa orang kota itu cepat maju segala-galanya. Karena itu dari satu sisi apa? Mandiri karena bahasa Nengkano. Urus lek-lek kah? Jadi tetangganya begitu ndak ada yang ngomongin dia. Lalu penggubuk ja. Bah ya jadi berita nasional bare. Kata tu apa ya nenek? Minggu pe. Ya lebih nu kamami nenek. Tokol pin pusko batur dang rausinta. Payu apa bui pahalan tetulak tiba ya. Itan muan dosa. Ini tetangga para jamaah. Maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam wasiat Imam Malik rahimahullahu taala, apa kata beliau? La taskunir rif fayadhhabu ilmuka. Jangan tinggal di kampung, ilmumu hilang nanti, kata Imam Syafi'i. Afwan, kata Imam Malik. Jangan tinggal di kampung katanya. Hilang ilmumu, karena kita tahu Madinah kan kota. Makkah juga apa? Kota. Mbalak nih Imam Syafi'i ya no pen repuk-repuk badui no ya no kah. Jangan hilang ilmumu nanti. Man aradal ula hajaral qura. Siapa yang ingin kejayaan tinggalkan kampung itu. Fa innal hasada fil aryafi mirath. Hasad di kampung itu turun temurun. Ini bahaya nih para jemaah. Maka mudah-mudahan malam niki begitu kita dengar niki kah na pada bersih tenta. Ya, hati kita bersih kepada saudara kita, hati kita bersih terhadap apa tetangga kita, saling dukung, saling bantu. Arak sakit doa yang ya. Arak mau rizki, alhamdulillah, mudahan berkah. Masya Allah, tabarakallah. Arak batur muan umrah, masya Allah, tabarakallah ya. Lupa doa yang kita. Beka ke batur berangkat umrah, seni pilih lenandang lawang pe. Sedang ya. Ini para jamaah rahmatullah azza wa jalla. Itu tadi dibawakan oleh salah seorang ulama kita dalam kitabnya Al-Mudawwanatul Kubra. Wasiat Imam Malik kepada siapa? Imam Syafi'i pada jilid 6 halaman 464. Jangan tinggal di kampung, ilmumu hilang. Siapa yang ingin berjaya, ya, maka dia tinggalkan kampung, karena hasad di kampung itu turun temurun. Dan bahaya hasad nih para jamaah. Ya, dari hasad muncul dari hasad muncul ain. Mata melihat, lantas kita tidak mendoakan, maka apa? Bisa rusak barang orang, bisa sakit orang. Apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain." Andai kata ada yang mendahului takdir, maka racun mata itu mendahului takdir para jamaah. Kerasnya yang bahayanya racun mata ini. Nah, maka oleh karena itu, lihat kawan kita mendapat nikmat, apa kita ucapkan? Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Ya, kita doakan. Hebatnya apa kalau mendoakan orang? Bukan seperti kita mendorong motor mogok. Ya marang konten nyorong motor macet mati. Ya lamun wah leka pendet namuanta. Ndak.
kalau kita mendoakan saudara kita, apalagi dia tidak ada di depan kita, apa kata malaikat? Walaka bimithli dzalik, kamu pun mendapatkan seperti doamu. No, justru kita sama artinya mendoakan kebaikan untuk diri kita. Jadi syariat Islam syariat lengkap, tidak hanya berbicara tentang akidah, ibadah, tapi apa? Dia juga berbicara tentang berbuat baik dan jangan sekali memudaratkan. Faidah dan pelajaran nomor 2 para jamaah. At-ta'kid ala haqqil jar. Hadis ini mengingatkan kita dan memperkuat hak-hak tetangga. Nah, kalau kita tahu niki para jamaah selaputan dan uang, insyaallah ya masyarakat itu damai, aman. Ya, kenapa? Kita tahu hak tetangga kita, tetangga tahu hak kita. Ya, lupa ya beli katanya teltip besar suaranya. Oh, ternyata saudara kita sedang tidur. Langsung kita matikan dia. Maaf ya, saya lupa. Nah, bagaimana bahagianya tetangga kita para jamaah? Ini goyo ke? Masih mending ke membaca yang ayat-ayat suci no. Lagu ini apa? Ya. Bekedik dakduk dar. Allahu Akbar. Nah, padahal apa? Quran saja nggak boleh, nggih. Apalagi dengan yang lain. La yajhar ba'dukum ala ba'dhi bil Quran. Jangan sebagian kalian mengangkat suaranya dengan bacaan Quran terhadap yang lainnya. Padahal Quran. Jadi hadis ini menguatkan hak tetangga. Bagaimana? Bil wasiyah, dengan memberinya wasiat. Berarti apa wasiat ini? Yaqtadi darurata ikramihi wat tawaddud wal ihsan ilaih. Pentingnya memuliakan tetangga, pentingnya berbuat baik kepada tetangga, wa daf'id dharar anhum, pentingnya menjauhkan segala mudarat dari mereka. Ini inti poinnya berbuat baik tetangga itu para jamaah. Ringkasannya ini sudah dia. Ya, bertetangga itu intinya berbuat baik, jangan menyakiti. Enggak ada wah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan apa? Idza tabakhta maraqatan, apabila engkau memasak maraqah, makanan yang berkuah, ibadah yang air no, asa siong ke kalau pedis. Ya. Apa kata Nabi SAW? Fa'akthir ma'aha, perbanyak kuahnya, narwe anaina, wa ta'ahad jiranaka, ingat tetanggamu. Mana-mana kah tetak deh. Ya, 1 potong 2 potong, yang penting kuahnya banyak. Dan tetangga jangan meremehkan, mengatakan apa? Ah, balamun ngeting-ngeting jaba bedeang aku. Nah, ini namanya kita tidak paham ajaran Islam. Nabi SAW sendiri menyebutkan, lau du'itu ila dhilfin au qura'in, andai kata aku diundang memakan kaki kambing, bapak kempak nenen bebek, coba julu bakdin tiang, ada dagingnya? Tidak ada. La ajabtu, kata Nabi, aku akan datang memenuhinya. Jadi hadis ini menguatkan hak tetangga dengan wasiat berbuat baik, memuliakannya, dan jangan menyakitinya. Yang mana sudah kita sebutkan kesimpulan dari hak tetangga niki, tak bagus ya lengi. Berbuat baik, jangan menyakiti. Yang ketiga para hadirin, kullama kanal jaru aqrab
kana haqquhu akad. Tetangga semakin dekat, maka hak-haknya pun semakin kuat. Berandangan jamak lawang balenta, berhadapan pintu, ya, pintu kita keluar, dia keluar. Berarti apa? Haknya lebih besar daripada yang jauh. Jadi semakin dekat, ya, tetangga ini dari kita, maka haknya semakin kuat, haknya semakin besar. Maka pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Yang beriman kepada Allah hari kiamat, muliakan apa? Tetangga. Faedah berikutnya, al-jiranu thalathah. Ini dia. Tetangga itu ada 3 para jamaah. Yang pertama, jarun lahu haqqun wahidun wa huwal musyrik. Ada tetangga punya satu hak, yaitu apa? Berbuat baik karena tetangga saja. Inilah dia jar, tetangga yang beda agama. Tetangga yang beda apa? Agama, entah agama syirik atau agama kufur. Berapa haknya? 1 saja. Bukankah di Madinah Nabi bertetangga dengan Yahudi? Iya. Tapi kenapa kok Yahudi diusir dari Madinah? Khianat. Bayangkan, Nabi mau datang ke sana, Nabi mau dibunuh. Khianat. Nabi melakukan perjanjian damai, dia yang mengingkari. Coba dia tidak khianat, akan damai. Berapa haknya niki? 1. Dia dapat hak karena tetangga, tidak dapat hak karena Yang kedua, wajarul lahu haqqan. Ada tetangga memiliki 2 hak. Wahwal jarul muslim, tetangga yang muslim seagama kita. Apa 2 hak niki? 1 karena tetangga, 2 karena saudara seiman. Mana saudara seiman? Yang terhaknya, idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang datang. Wa idza stansahaka fansah lahu, kalau minta nasihat kasih nasihat. Ya, wa idza laqitahu fasallim alaihi, kalau bertemu salam. Wa idza mata fattabi'hu, kalau mati antar jenazahnya. Kalau dia sakit jenguk. Berapa haknya tetangga muslim niki? 2. 1 hak karena tetangga, 2 hak karena seagama. Yang ketiga, wal jar lahu thalathatu huquq. Tetangga yang punya 3 hak. Wa huwal jarul qurba al muslim. Tetangga apa? Kerabat muslim. Tetangga 1 hak, kerabat 1 hak, seagama 1 hak. Masya Allah. Nah, kan biasa, ya, kita di kampung-kampung niki biasa jarang kita lalu sugul bebaleng nggih. Akhirnya apa? Ne ama adi, ne na adin ta, ne papu ta, ne balu ta, ne anak ta, nempun ta, ngumpul. Nah, kalau seperti ini berapa dia punya hak? 3. Kak kena bayi angan pe repat pejamak langan no. Kumbena gara-gara kurang bagian pe. Tidak boleh. Jadi ini dia diatur oleh Islam, ya, sebagaimana yang disebut di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, huququl jari asyratun. Hak tetangga itu ada 10 secara umum para jamaah. Wa yajma'uhal ikramu. Tapi intinya yang 10 ini memuliakan tetangga. Wa kaful adza, dan tidak menyakiti tetangga. Hanya ini dia intisari dari apa? Hak-hak bertetangga. Berapa jumlahnya kalau dirinci? 10.
kesimpulan dan intisari dari yang 10, muliakan, jangan sakiti, hanya pada 2 kalimat saja, muliakan dia dan jangan disakiti. Faedah terakhir para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anna lil jari haqqan fi mali jarihi, tetangga punya hak terhadap harta tetangganya. Tapi bukan berarti semele-mele kita ternyambut na berbuat bawah kumbena tetangga, ya ndak. Tetangga punya hak pada harta tetangganya. Bagaimana bentuknya? Fatu'inuhu idza ihtaja, bantu kalau dia memerlukan. Nah, ini maksudnya kumbe ya narak sia, tidak ada garam, apa juga nyinggak lading, minjam pisau, apa nyinggak piring, nare sadur, kan biasa itu nenek pada jam penggubuk ya. Ini adalah hak tetangga. Maka tampil turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal. Ini ya kena wa yamna'unal ma'un pada jamaah, tidak mau meminjamkan barang yang biasa dipinjamkan sesama tetangga. Lagu ngeto masih lamun penyingga na becatulak. Karena masalahnya ia nyinggak lagu ngenteng. Wah, kalau minjam tidak balik-balik lain pasarnya lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menyebutkan, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang mengambil harta rampasan sebelum dibagi oleh pemimpin, maka akan datang kelak pada hari kiamat. Para ulama beristinbat dari sini. Salah satunya, siapa yang minjam kitab lantas kitab orang tidak dibalikkan, masuk dalam ayat ini. Maka apa? Ai nyinggak lading, ya na tulak lading batur. Akan datang hari kiamat nih lading penuka. Jadi tetangga itu punya hak pada harta kita. Mana bentuknya? Kalau dia memerlukan dibantu. Kalau dia lanjutannya wa tuqriduhu idza tarat, kalau dia berhutang berikan dia pinjaman. Lagu kak sai jadi dua jadi telu. Sai tulak sai. Ya. Inilah dia namanya bertetangga. Tapi jangan mentang-mentang orang ini tetangga ini sangat perlu sedia pinjaman naik kanga. Tidak boleh. Kenapa? Ini hak yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka yang bertetangga ini, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Nah, dan masih lagi pembahasan yang lain tentang hukukul jar, hak-hak tetangga di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita pemahaman para jamaah, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan ingat para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Ibnul Qayyim membawakan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah jilid pertama halaman 77, Umar ibn Khattab berkata, innar rajul la yakhruju min manzilihi, seorang keluar dari rumah, wa alaihi minadz dzunub amsal jibal Tihamah, dosanya sebesar gunung Tihamah. Ya, fa idza sami'a al, ketika dia mendengar ilmu, khafa wa raja'a wa taba, takut. Ngaratangone sebut ngeti-ngeti mah aku doang kena nini na terang arah mbak din ustad nini wah na ya nara mbak din tiang. Tapi inilah dia ilmu itu, kita saling nasihati, tiang menasihati diri tiang, pelunggu pun demikian. Nah, inilah fungsinya menuntut. Diberitahu kita, takut kita, tobat kita,
fansarafa ila manzilihi, begitu kita pulang ke rumah, walaysa alaihi dzambun, dosanya sudah dimaafkan. Fala tufariqu majalisal ulama, jangan jauh-jauh dari majelisnya orang-orang alim. Jadi ita ketenene itam bersin dosa, sok ya kejap doang. Balamun pe kajap aja apa ke bemai tido pe wah nono muan pe kah. Karena kita berharap dengan ilmu ini kita bisa takut. Ingat, ya nara ita nene lepas dengan dari apa? Nara tiang ke cuma arah itempo arahnya bu, itu pasalnya. Nah mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan gitu, tobat kita kah? Takut kita bayarnya 100% lalu no arak keturunna lengan 100% ya nara takut pe sangat bau ke siwak pulu ngetu ke jemaah malik sangat bau balu bulu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat para jamaah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Silakan ada pertanyaan? Pepe Madi kah bang ada Madi mar jelumik no. Masalah nak Zainab ibe ke asal dan Zainab gubuk dah ibe kele kanda gubuk dah mar syaratan no. Kali-kali Madi ya target batur berudun aja. Masalah nak Zainab awak dah bitano. Oh. Ayah Randa Zainab, siapa namanya pada jamaah Zainab itu? Zainab bintu Jahsh. Nah, ibe kele kan gubuk dah nak Zainab no. Mara isyaratan bikin kembali dah. La ilaha illallah. Bikin asal dah kah? Apa dah bedit Nabi tano? Oh. Luar biasa Madimar nih. Ya. Baik. Jadi Madimar bertanya, masih penasaran nih dan ini aja. Ya, tentang siapa? Zainab bintu Jahsh.
Ya, Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha wa ardaha ibn Ya'mur al-Asadi. Zainab ini para jamaah, dia punya ibu Umayyah bintu Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaranya namanya Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh ini awwalu amir fil Islam, pemimpin pertama dalam Islam. Nah, dari mana beliau? Otomatis beliau dari Mekah. Jadi Mekah gubuk nama Adi Zainab nenek Mekah, ya, dialah apa yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Allah langsung yang menikahkannya. Maka beliau itu berbangga sekali di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Apa kata beliau? Zawwajakunna ahalikunna, kalian ini kan dinikahkan oleh wali-wali kalian, keluarga-keluarga kalian. Wa zawwajanillah min fawqi sab'i samawat, adapun aku Allah yang menikahkan aku dari atas 7 lapis langit. Maka ini dalil juga menunjukkan Allah di mana? Di atas. Jelas Madi? Hari saya Kakak masalah tetangga ini. nah, angkat mic nokan. Nah, tetangga ini gini atau kedekannya no. Punya tak kebawa baru terbalik nah. Tetangga deket balik ku. Kumbe. Batas dah roja baru ku pleter-pleter sampai dari ni. Boleh dia berjilbab. Ya ayah. Oh. Nak kulu berjilbab. Ini manusia no. Kita kubik kesyaratan. Kumbe apa dah tu? Pokok beta. Pikul kembali manukku. Ya kukulu kita Thailand nu kita ita. Kita sili tu wah kita dong. Aku sunah Nabi. Kubik hukum na dono. Ya, kalau seperti ini apa? Sabar. Sabar. Sambil doakan dia supaya mendapatkan hidayah. Besok poeh rukat bagus. Ya kah mudah-mudahan Allah biang epi hidayah, icanin epi hidayah, tiang dah gise mudah-mudahan tiang buang hidayah. Bayak pe ulah agen silang ya wah masih narak hasilna. Betul ke. Oh betul ke nuka. Maka kalau menurut tu ja. Ayai jakla pe kulu begebiak cara kulu bijil pak. Oh. Makanya itu dia kembali kepada apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya naula epe maadi benar bintaka. Ya tidak usah jauh ya. Kalau kita kan tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah nggih. Rasul sallallahu alaihi wasallam ai gin nyelak Nabi coba jelu aduh dengkura ke Nabi dakwah ini tanah maadin debiak dan nerima. Kan tidak ada prinsip dalam Islam seperti itu. Tidak mesti keluarganya nerima dulu baru dia menyampaikan kebenaran. Kenapa? Urusan hidayah siapa yang punya coba? Allah. Kita niki tugas kita hanya nasihat, penasehatin doa yang ya. Bahkan kalau kita melihat sejarah para jamaah, siapa yang paling memusuhi Nabi coba dulu? Hah? Ai ke lawan Nabi no dulu. Batur jauh ke? Orang paling dekat. Itu sudah ujiannya. Nah dari sini kita perlu sadar perjamaah, ternyata apa? Hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu mahal. Ampilan Allah Ta'ala imuan kah? Ne timana ma di Nabi anamuan. Ne lawan Nabi no tabat yada no. Kah? Tabat yada abi lahabin. Bagaimana dekatnya dengan Nabi? Coba orang-orang ini perjamaah. Tapi tidak dapat. Nah maka ketika kita keluarga kita dapat hidayah, ya Allah, na bele syukur tekah. Terjadi kekurangan bekah jadi manusia, tugas kita nasihat terus. Kalau kita ingin kesempurnaan, ya narak. Tapi yang disuruh dituntut kita apa? Terus memberikan
nasihat dan terus berdoa. Jelas Madi? Lanjut Abu. Saya na akhlak niki tajauh lekan Quran. Yang punya nara ketanggaan namanya nara akhlakna. Aja lui ita lupa akhlak niki. Allahu Akbar. Kumbe model ini aja, badin tejulu. Paham ku aku ya nara akhlak saja nara ketanggaan dah. Oh iya. Orang yang tidak punya akhlak yang mulia tidak ada yang mau bertetangga dengan dia ya, betul pada Pak. Ya, merakun bembe. Saya kejulu lagirna, benar mele batur. Ya jelas, kalau kita tidak punya akhlak, tidak bisa orang hidup dengan kita. Jelas Abu? Jelas. Lanjut. Kita tentang Islam niki, dalil-dalil tidak ada. Orang Islam niki ngaku lek Islam, dalil saya nara. Masya Allah. Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasan. Wajiblah baginya untuk belajar. Wajib belajar. Maka itu sebabnya apa? Dalam daurah itu kitab yang kedua Ushul Tsalatsah ini, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib mempelajari 4 masalah. Nomor 1 al-ilmu, belajar. Apa ilmu? Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ya bagaimana kita akan beramal kalau kita tidak punya ilmunya? Jelas Abu? Jelas. Alhamdulillah. Ilain kan ya? Mami. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Mungkin ini di luar tema sedikit Ustaz, namun harus yang tanyakan karena ini sudah merupakan kebiasaan di jemaah kita di beberapa titik ketika mengantar jenazah ke makam, ke pekuburan, dari pihak keluarga ini membawa batako dengan tujuan untuk menahan tanah kuburan di pinggirannya itu. Sementara kita tahu batako ini terbuat daripada pasir dan semen. Yang ingin saya tanyakan, apakah tidak termasuk daripada larangan Rasulullah daripada menyemen kuburan ini Ustaz? Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tajsisil qabr, melarang tajsis. Asal dari kata jas ini para jamaah, kapur laut itu. Kan dulu ilai enggak sebelum terkenal semen ini apa kadun tulok kami balik kapur, dan hebatnya batu kapur niki para jamaah kan dibakar berubah menjadi apur. Setelah itu tukang-tukang itu diayak erok direndam semalam. Semakin direndam batu kapur laut itu semakin melekat sugul getakna karena ini saja di zaman itu nggak boleh, bapak lagi penjauh batako. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa uhibbu an la yuzada min ghairi turbatiha, aku senang kuburan itu jangan ditambah selain dari tanahnya yang asli. No, bae penjauh batako arak semenna, arak gresna gise tanah kubur nono baya. Nah, kalau mau menahan apa? Al-hasba, menggunakan kerikil baru boleh. Jangan bawa bata aswe-swe ja bata abang jauh pe. Aswe-swe ja arana kijing. Kijing itu ya kotak dibentuk kerangka dibentuk seperti kuburan. Ini lebih nggak boleh lagi niki para jamaah. Wallahu ta'ala wa alam. Pak Mahmud, ada Pak Guru mantap? Masya Allah. Jari masalah alat niki, mara misal sekup kan kita pada meroyek niki. Jadi ya pada ngujunnya sekup dengan aku dengan ini kan kita tongkok balik ya. Jadi
yang mereka cukup dengan kita di Bali. Jadi ini tahu kita nyembali MB kan kita sembali andi. Jadi ini Pak Mahmud meroyak katanya. Begitu akhir proyek sekup orang semuanya diangkut katanya. Nanti begitu sampai rumah bingung ya saya kepir ini karena kembali ke proyek itu tanya dari mana pekerja-pekerja itu. Berat Pak Mahmud. Jelas? Jelas. Allah taala ala wa alam. Pak Guru Abduluddin Warung Mantap. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Ini Ustaz, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir begitu, maka janganlah menyakiti tetangga. Jadi ketepatan Ustaz, di depan, di samping, di belakang janda semua Ustaz. Janda ini semua. Pira kali pertanyaan mulai doang janda ini. Tumben ini Ustaz. Bapak sedekahin ke ya? Ada 5 janda. Tetapi yang satu ini Ustaz, kita tidak bisa bagaimana caranya. Kita tidak menyakiti dia, tapi dia yang menyakiti kita. Contohnya kalau kita baru pulang, pintunya tortar begitu Ustaz. Terus jalannya kalau kita mau perbaiki dia tuh selalu ngomong yang ndak begitu Ustaz. Nah inilah dia perlu sabar. Doakan hidayah. Jelas Pak Guru? Naam Ustaz. Nah, ya. Ingat ya, cara yang terbaik menaklukkan orang yang tidak senang itu berbuat baik kepada dia. Beda kalau setan, kalau kita berbuat baik kepada dia, kita semakin diinjak. Cara kita adalah berlindung kepada Allah dari kejahatannya. Itu kalau setan. Wallahu ta'ala ala wa alam. 2 Ustaz. Bisa 2 Ustaz? Boleh. Ini ayat sedikit Ustaz. Khatamallahu ala khatamallahu ala qulubihim. Ulangin. Perbaiki nanti sedikit. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim gisawatun wa ala absarihim gisawatun walahum azabun azim. Jadi maknanya sedikit nih Ustaz. Oh ya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup hati mereka. Pendengaran mereka. Ya, mata mereka, penglihatan mereka. Qisyawah, ada penutupnya. Dan bagi mereka azab yang pedih kelak pada hari kiamat. Inilah dia akibat dari an-nifaq. Akibat dari kemunafikan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala hukum dia dengan tutup mata, tutup telinga, tutup hati, tidak bukan artinya buta matana. Enggak, tidak melihat yang benar, tidak mau mendengar yang benar dan tidak mau mengikuti yang benar. Allah taala ala wa alam. Gobang. Mika sarak mi Bang Romi tikidah. Masalah berbuat baik kepada tetangga ini Ustaz. Namun sering kita dengar Ustaz Pulan mengatakan Ustaz, dendek pesinggang sidut bontong munakidu nyiwe atau nolong tetu kena Ustaz. Iya betul tuh ini ya. Jelas Bang? Jelas Ustaz ya. Kawah dengan hujan. Mikas. Kasih mami. Play kepahalan ten ini. Asat barang dengki ini dosa beli ke? Ya jelas. Itu dosanya iblis. Ya, hasad kepada siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka itu sebabnya suratul Falaq sangat agung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Abu Pit. Nama. Bagus sisi. Misal dulu nih kini.
Ara sopo dengan berunasawan ia jatuh imamani bajang hanina baikna. Oh, Masya Allah. Jadi yang lakinya tua, yang perempuannya muda. Muda. Masya Allah. Kalau kayak mau kurang sebulan luana, banyak ini nani. Oh. Dia ambilin jarak anda karena berdosa dengan semama ini ambilin jarak anu deh. Ya kita lihat dulu apa sebabnya. Hino ada Hino agak Kadang-kadang jangan tadah wah. Tidak ada masalah. Aku ngenekat teh mama ni datang ke taman kubur dek ku jarai nangano. Salah. Oh salah. Ya nih. Salah. Punya hak perempuan itu untuk mengeluh dalam hal yang seperti ini. Karena tujuan dari nikah itu i'fafun nafs, menjaga kesucian. Jelas Abu Pit? Aku kanggo yang ngedeng jarang dulu. Boleh, tidak ada masalah. Dan suaminya tidak boleh menghalangi. Jelas Abu Pit? Salah. Ya nih. Bukan nak tadah wah. Nak ada lalu salah nak cukup bukan. Wallahu taala ala wa alam. Apa liana? Ini Ustaz kembali pin paidah tongana pin kupike. Jadi salah satu amalan penghapus dosa niki Ustaz, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum mengatakan Rabbana walakal hamd. Nah, jadi yang tertanyakan Ustaz, ku metemun ibu mbak dia berjemaah soalnya Ustaz. Oh, Masya Allah. Naam. Siapa yang mengucapkan atau apabila imam mengucap sami Allah liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, Allah ampuni dosanya yang telah lah. Masalahnya sekarang ibu-ibu kumbe kaya demilu berjamaah pin balik. Aini kidamuan gitu. Sang naluean mau ni apa? Kenapa? Karena Nabi bersabda wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah mereka lebih baik. Jelas Abu? Apa? Kah nak tadah ini jelas Abu, apa jelas doang jelas. Sami Allahu liman hamidah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.